Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya, kita bersyukur ya pagi ini sekali lagi kita boleh hadir di gereja ini, di mana kita percaya kasih Tuhan pada setiap kita, sehingga anugerahnya lah kita boleh sampai di sini sekali lagi pada minggu ini dengan kesehatan yang baik. Kita bersyukur juga karena kasih Allah kepada kita. Dalam seminggu terakhir mungkin kita mengalami kesusahan. Mungkin kita juga banyak hal yang sedang kita gumulkan, kita pikirkan, tapi percayalah, kasih Allah sungguh luar biasa. Kita harus lebih memikirkan bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana berkat Tuhan tercurah pada kita, kemampuan kita, pendidikan kita, keluarga kita, kesehatan kita. Banyak hal yang mungkin kita lupa ya, karena kita hidup secara normal. Namun seharusnya kita harus menghitung kasih Allah. Oleh karena itu kita bisa bersyukur karenanya. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai ibadah ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kasih Allah, KPPK 227. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak,
dan Allah Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada minggu ini terambil di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Evangelis Meike Sulu. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Bapa di surga, hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu buat kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan hari ini kami datang juga dengan kerendahan hati kami, menyadari bahwa kami seringkali berbuat dosa di hadapan Engkau. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dan biarlah dengan pengampunan yang kami dapatkan, kami disucikan kembali di hadapan Engkau dan layak untuk menghadap hadirat-Mu. Terpujilah Engkau, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Selama kita mau datang kepada Tuhan, selama kita masih punya kesempatan, percayalah Tuhan akan selalu mengampuni kita. Dan kita tahu selama kita datang dengan rendah hati sebagai orang yang berdosa, Tuhan akan datang kepada kita dan mengatakan, dosamu telah diampuni di kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita memujikan pujian KPPK 310, Ku Hanya Seorang Berdosa. Dia Allah yang
ku seorang berdosa. Dan kita percaya sebagai seorang manusia kita penuh dengan dosa. Namun kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib datang melalui Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus kita, sehingga apapun yang kita lakukan, yang telah kita lakukan, selama kita mau datang kepada Tuhan, dosa kita akan diampuni. Bersyukur untuk hal ini. Kita akan masuk ke dalam berita anugerah terambil di Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian Penuhilah Pialaku 227. Kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan, dan kiranya hati kita boleh selalu rindu akan firman-Nya. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami sangat dahaga, haus akan firman-Mu. Penuhilah piala kami dengan firman-Mu. Penuhilah hidup kami dengan firman-Mu. Puaskanlah kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami hanya berjalan sesuai firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, dan berkati kami yang mendengar. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, hari ini kita masih di minggu bulan Februari, bulan yang berbicara tentang kasih.
Dan kasih tema yang sama, kasih yang melampaui perbedaan. Ya, saya mengambil firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama karena ini hanya 4 ayat. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Ya, kita sudah membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan melihat seperti apa kasih Yesus yang seringkali diajarkan kepada kita. Salah satu bukti yang Yesus praktekkan. Saya ada sebuah video, jadi ya boleh dimatiin sebagian lampunya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Yesus memiliki kasih yang luar biasa terhadap umat manusia. Dan inilah ajaran Yesus tentang kasih. Dan ini Yesus benar-benar praktekkan, bukan cuma bicara dan ajarkan kepada murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh diklik. Lalu semua orang pulang. Kurang suaranya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Kurang. Semua orang berkumpul Memang kurang mengelilinginya. ya. Lalu ia duduk dan Awas dia berdengung. mulai mengajar mereka. Guru-guru Dia udah agama dan penuh. orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Lihat raut wajah Yesus. Apakah marah menghadapi perempuan ini? Apakah ikut menghakimi? Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tuhan bilang, siapa yang merasa tidak berdosa silakan melempari orang ini duluan. Tidak ada Tinggal yang berani. Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri.
Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, hanya sepintas filmnya. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari film tadi? Apakah ada ajaran tentang kasih di dalamnya? Kasih yang melampaui perbedaan. Pak Tejo jawab apa? Persembahan. Oh, kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, ya. Tunggu ya. Kasih yang melampaui perbedaan. Di mana perbedaannya antara Tuhan Yesus dan wanita tadi? Di dosanya. Wanita tadi, wanita yang berdosa, bahkan kedapatan sedang bersinah. Makanya mereka membawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak berdosa, Allah yang maha suci. Karena kasih-Nya, Dia tidak menghakimi orang ini. Karena kasih-Nya, Dia tidak menghakimi wanita ini. Sebenarnya siapa yang lebih pantas untuk menghakimi perempuan ini? Sebenarnya Tuhan pantas kan untuk menghakimi dia. Tuhan Yesus pantas untuk menghakimi wanita ini karena Dia Allah. Dia tak berdosa dan Dia bisa untuk kata-katain perempuan ini. Untuk menekan perempuan ini bahwa memang kamu berdosa, kamu kedapatan berzina. Tapi di sini Tuhan katakan apa? Aku pun tidak menghakimi kamu. Disinilah perbedaannya. Dia Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya yang besar membuat melampaui perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia, dilewati oleh Tuhan. Padahal kalau mau dipikir, perbedaan manusia dengan Allah itu sangat-sangat jauh. Tapi di sini karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya kepada perempuan ini dan karena kasih-Nya kepada manusia, Allah tidak menghakimi perempuan ini. Padahal saat itu dia layak, dia berhak dan dia pantas untuk menghakimi perempuan ini. Tapi ternyata Tuhan tidak melakukannya. Kasih yang melampaui perbedaan. Kasih-Nya terlalu dahsyat, terlalu besar sehingga melampaui segala perbedaan yang ada. Tuhan tidak lagi melihat bahwa ini perempuan berdosa, bahwa ini seharusnya dihakimi. Dan Tuhan cuma katakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Firman Tuhan katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ini yang membuat Tuhan Yesus bisa menerima perempuan ini dan Dia mengampuni perempuan ini. Karena kasih-Nya yang ajaib. Kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia. Kasih-Nya yang besar kepada perempuan ini. Mengapa manusia sulit menerima perbedaan? Ya. Kalau Tuhan tidak melihat perbedaan, kalau manusia seringkali sulit menerima perbedaan. Ya. Kenapa? Saya catat poinnya karena merasa paling benar. Contohnya di dalam gereja. Jemaat di Korintus. Terjadi perpecahan di dalam gereja.
Dan Rasul Paulus mengakui bahwa jemaat ini jemaat yang sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka dengan tekun belajar firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi di dalam jemaat ini? Mereka terpecah. Apa yang membuat mereka terpecah? Cuma karena perbedaan karunia. Perbedaan karunia. Jadi kalau yang merasa bisa tampil terus dan yang merasa dia bisa melayani dengan baik, mereka merendahkan karunia orang lain. Dan mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri. Kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Petrus. Jadi di dalam satu gereja, tapi ternyata terjadi blok. Merasa diri, ya gak pantas untuk bergabung dengan dia. Saya lebih pantas bergabung dengan ini, karena ini sama. Ibaratnya gini, sependapat, seia, sekata. Kalau dia mungkin berbeda, jadi kita tidak satu kelompok dengan dia. Inilah yang terjadi di jemaat Korintus, merendahkan karunia orang lain. Kenapa manusia sulit menerima perbedaan? Ini dia. Menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi. Mereka merasa paling hebat, paling benar, baca firman Tuhan, bahkan mereka menguasai firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka menyeret perempuan itu dan membawa ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka merasa kami layak menghakimi perempuan ini. Kami layak merendahkan perempuan ini. Karena kami orang benar. Inilah yang mereka rasakan. Kenapa kita sulit menerima perbedaan? Terlalu sok merasa diri benar, merasa diri suci, merasa diri gak ada salah. Sehingga begitu mudah seperti orang Farisi yang gampang sekali menghakimi, gampang sekali merendahkan sesama, menghina bahkan mencelah. Kalau di dalam keluarga, teman saya cerita, saya punya suami itu kelewatan, dia bilang begitu. Kenapa? Saya ulang tahun aja dia nggak ingat. Bapak Ibu pernah alami? Dan teman saya bilang, suami saya terlalu cuek, luar biasa. Kelewatan cueknya, sampai saya ulang tahun pun dia nggak ingat. Boro-boro mau kasih bunga katanya. Itu kenapa bisa begitu? Karena memang berbeda sama istrinya. Istrinya mungkin ya punya karakter yang senang memperhatikan. Sedangkan suaminya memang karakternya diam, gak banyak ngomong, ya, gak banyak memberikan perhatian. Tapi memang perhatiannya di lain mungkin ya. Tapi seringkali ini sulit diterima oleh manusia. Ya. Saya tanya, sekarang masih bertahan? Masih. Kenapa? Kenapa menurut Bapak Ibu? Karena kasih. Ya, meskipun di dalam keluarga ada banyak perbedaan. Kadang suami ngomong begini, saya nggak tahan sama istri saya. Saya baru 1 kalimat, dia sudah 10 kalimat. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kenapa sampai hari ini masih bertahan? Kenapa sampai hari ini orang Kristen masih bertahan di dalam keluarga mereka? Itu semua karena kasih. Kasih yang Tuhan ajarkan. Coba saya tanya sama bapak-bapak di sini yang masih punya keluarga, masih punya pasangan. Apa yang membuat bapak-bapak bertahan dengan keluarganya? Atau sama ibu-ibu, punya pasangan cueknya minta ampun. Masih bertahan kenapa? Atau karena ya udah terlanjur basah menikah, ya udahlah. Ya.
Apa yang membuat kita bertahan, Bapak Ibu? Kasih. Kasih yang Tuhan kasih di dalam hidup kita ini yang membuat kita bisa menerima perbedaan itu. Bisa menerima dia berbeda memang dengan kita, namanya dua pribadi, kembar aja bisa beda karakter. Benar enggak Bapak Ibu? Apalagi dua orang yang jenis berbeda dilahirkan ibu yang berbeda. Jadi enggak heran kalau banyak perbedaan di dalam keluarga. Tapi kenapa orang bisa bertahan? Karena kasih yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau orang enggak punya kasih, apa yang terjadi? Gampang sekali untuk dia memutuskan keluarganya. Gampang sekali untuk dia memutuskan hubungan keluarganya. Karena dia pikir, udah sudah enggak ada kasih lagi. Sudah ya, selama ini juga buat apa dipertahankan. Tapi karena kasih yang ajaib, kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kita, inilah yang membuat kita bisa menerima perbedaan. Kasih itu juga yang membuat kita bisa menerima jemaat satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Di gereja ada perbedaan enggak? Ada. Banyak, seringkali kita sulit menerima orang itu karena karakternya ya, mungkin juga egois, mungkin juga selalu berbeda pendapat. Tapi kenapa kita bisa menerima? Ini semua karena kasih. Kasih itu kan mengingatkan kita, kasih itu sabar, kasih itu tidak egois, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak sombong. Itu yang membuat kita merasa buat apa kita mempertahankan perbedaan-perbedaan ini dan kita jadi akhirnya marah dengan perbedaan ini. Kasih yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini yang membuat kita bisa menerima perbedaan. Perbedaan pasangan kita, perbedaan jemaat, perbedaan teman sepelayanan, perbedaan teman kantor, itu semua bisa kita terima karena kita punya kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Saya punya satu video, ya. Ini cerita tentang kasih yang luar biasa ya. Pasangan suami istri. Mari kita lihat. Istrinya digendong karena nggak punya kaki. I found a love for me. Darling, just dive right in. Suaminya buta. Found all my need. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it Selama puluhan tahun I will not give you dia menggendong istrinya. time, darling, just kiss Dia me adalah mata saya. slow. Your heart is all I know, Saya menjadi and in kakinya. your eyes, your hope. Ya, Bapak Ibu, kita gendong pasangan kita 1-2 kali kita masih senang ya. Tapi ini puluhan tahun dia bawa ke kebun, mereka bekerja bersama-sama. Mereka berbeda. Beda kelemahan ya. Tapi mereka masih bisa bersatu. Mereka masih bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak melihat perbedaan itu karena kasih yang mengikat mereka. Kasih yang ada dalam hidup, yang ada di dalam hati mereka. Kita lihat selanjutnya. Kasih yang melampaui perbedaan. Mari kita baca ayat ini. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apakah kita layak mendapatkan kasih Yesus?
Manusia sebenarnya layak enggak mendapatkan kasih Tuhan? Kita ini sebenarnya sangat berbeda dengan Tuhan. Kita tidak penurut, kita tidak taat, kita suka melawan Tuhan, kita banyak dosa. Sedangkan Dia Sang Pencipta yang penuh kasih karunia, pemaaf. Kita sangat berbeda dengan Allah kita. Kita pemberontak dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan karena keberdosaan kita. Tapi kenapa kita dapatkan kasih Allah? Kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan nyawanya, dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Dia memberi hidupnya untuk kita. Padahal sebenarnya kita gak layak karena keberdosaan kita. Kita berbeda dengan Tuhan kita. Tapi kasih Tuhan yang melampaui perbedaan itu membuat kita dikasihinya. Tuhan tidak melihat dosa kita yang begitu banyak. Tuhan tidak melihat betapa beratnya dosa kita. Tuhan lebih memilih mengasihi kita. Kasihnya itu melampaui perbedaan. Tuhan memilih untuk mengasihi kita daripada menghakimi kita. Dia nyerahkan dirinya, persembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Makanya kenapa saya bertanya, apakah kita layak mendapatkan kasih Yesus? Kita ini berbeda sebenarnya, gak layak. Tapi karena kasih Tuhan yang terlalu besar, ini yang membuat kita diterima. Kita diampuni, kita dimaafkan, dan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Setelah kita diterima sebagai anak Allah, Tuhan bilang apa? Dan hiduplah dalam kasih. Tuhan minta kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Kenapa? Kita lihat guru kita, dia sudah berikan teladan, terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita memang punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan, tapi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita tinggal membalas kebaikan Allah itu. Tuhan ingatkan kita, hiduplah di dalam kasih. Dan kasih itu bukan cuma menerima yang sama-sama saja, tapi melampaui perbedaan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Tuhan minta kita hidup dalam kasih. Bagaimana caranya kita mau hidup dalam kasih? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah kita? Memiliki tujuan hidup yang sama seperti Yesus. Kalau tadi Tuhan katakan kasih-Nya itu melampaui perbedaan, berarti mengasihi mereka yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu di rumah ada yang berbeda dengan kita, di tempat kerja, lingkungan kita, yang kita rasa sebelin minta ampun, ya. Sangat-sangat berbeda. Kalau kita ibaratnya mungkin orang yang periang dan kita melihat dia, aduh sangat-sangat berbeda. Ya. Tapi Tuhan ingatkan kita, mari kita mengasihi mereka. Apalagi perbedaan keluarga kita. Ada yang berbeda di rumah dan kita rasanya melihat, aduh luar biasa berbedanya ya. Tapi Tuhan ingatkan kita, mari kita mengasihi mereka.
belajar taat untuk menjadi murid Yesus. Apa itu taat? Ketika kita taat, berarti kita sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Taat dalam hal apa? Tuhan tanya, taat dalam hal apa saja? Ya, itu satu melayani. Ya, kemarin hari Kamis ibu-ibu menjawab, apa cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Melayani. Saya catat di sini. Kenapa? Saya terkesan dengan jawaban ini. Melayani. Jadi kalau kita melayani, itu membuktikan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita melayani, bukan karena kita ingin membuktikan bahwa kita bisa melayani, atau untuk menyenangkan pendetanya bahwa saya siap melayani, tapi karena kita mengasihi Tuhan kita. Banyak orang Kristen menolak untuk pelayanan. Kenapa? Banyak orang Kristen menolak untuk melayani. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sibuk. Mereka merasa takut untuk tidak memberi waktu yang terbaik buat gereja. Ya. Tapi mereka lupa bahwa melayani itu sebagai wujud nyata bahwa ia mengasihi Tuhan. Tuhan memanggil orang untuk melayani, bukan memanggil orang-orang yang pengangguran. Ya, seringkali kita beralasan, saya sibuk, gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan gak pernah mencari orang yang pengangguran untuk melayani. Ingat, waktu Tuhan memanggil murid-muridnya, apakah mereka dalam kesempatan itu sedang tidur-tidur di rumah? Ya. Apakah murid-muridnya sedang santai di laut, tidur-tiduran di atas perahu? Mereka sedang bekerja. Mereka bisa bilang, Tuhan gak lihat kami sibuk. Kami ini nelayan sedang sibuk mencari ikan. Kalau kami gak bekerja, kami tidak bisa menafkahi keluarga kami. Tapi mereka menerima panggilan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang pengangguran. Kenapa? Ketika kita berkata kita sibuk, di sini membuktikan di dalam kesibukan kita punya waktu untuk Tuhan. Di sini yang luar biasa. Justru ketika kita punya kesibukan dalam keluarga maupun bekerja ataupun apa yang kita lakukan, dan saat itu juga kita bisa melayani, di sini hebatnya. Karena dalam kesibukan kita punya waktu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Ini membuktikan kita mengasihi Tuhan. Itulah cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan itu, apa tujuannya? Supaya Bapa dipermuliakan. Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika kita saling mengasihi dan bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Artinya buah dalam kehidupan kita ini nyata. Kita berbuah banyak. Dan Tuhan bilang, maka kamu adalah murid-muridku. Jadi apa sih semua yang kita lakukan? Tujuan hidup Yesus, apa tujuan hidup Yesus ketika Tuhan ada di dunia ini? Untuk memuliakan Bapa di surga. Untuk apa kita ada di dunia? Untuk memuliakan Bapa kita di surga. Jadi mari kita lakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan.
miliki tujuan hidup yang sama seperti Yesus. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengampuni. Yesus tidak menghakimi. Yesus bisa menerima orang-orang yang berdosa karena dia mau menyenangkan hati Bapaknya. Bapakku dipermuliakan. Bapak Ibu gimana? Atau ada cara lain kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya, tidak bisa semua ditaruh di sini, nanti lama khotbahnya. Ada cara lain bahwa kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Belajar taat. Belajar taat itu bukan cuma ya ikut Tuhan, ya, tapi kita juga mau taat untuk tidak berbuat dosa. Taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya bersaksi, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Apalagi ada cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu punya cara lain? Mungkin di tempat kita bekerja atau mungkin di rumah, kita punya cara-cara yang luar biasa. Gak apa, yang penting kita mau punya motivasi, inilah cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan berbuat baik, mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Saya tutup dengan ayat ini. Mari kita baca Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu begitu penting dalam hidup orang Kristen. Dia harus ada dalam diri kita. Dia harus melekat di dalam hidup kita. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dan mari kita buktikan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami. Kasih yang Engkau miliki adalah kasih yang melampaui perbedaan. Perbedaan antara Engkau dengan kami Tuhan terlalu nyata, begitu dalam. Engkau Allah pencipta dan kami orang berdosa. Tapi karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang begitu ajaib, Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Engkau mau menerima kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk hidup seperti Engkau yang penuh kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk memiliki kasih seperti Engkau ya Bapa, melampaui perbedaan. Terkadang kami suka menghakimi pasangan kami mungkin, anak kami, orang lain. Tapi Engkau tidak lakukan itu dalam kehidupan kami. Terkadang kami merendahkan sesama kami, tapi Engkau tidak pernah melakukan itu terhadap kami. Tuhan, ajari kami seperti Engkau Tuhan, kasih yang melampaui perbedaan. Terima kasih hari ini Engkau boleh berbicara tentang kasih kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan, bagaimana kita boleh mengerti akan kasih Allah kepada kita, mengerti bagaimana kita sebagai seorang yang percaya, kita harus mengasihi orang berbeda pada kita. Mari kita akan masuk di dalam pengakuan merasuli. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kita akan mengiklarkannya dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Setu Xinqing, 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真义玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在云间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ada yang didoakan secara khusus, boleh angkat tangannya. Tidak ada, kita berdoa. Bapak, pada pagi ini Kau kembali ingatkan kami bagaimana kami boleh menerapkan kasih Tuhan kepada keluarga kami yang seringkali juga berbeda dengan kami. Ada hal-hal yang prinsip, namun juga ada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu begitu prinsip di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan tetap boleh melayani selama kami ada kesempatan. Biarlah kami tidak kembali kepada gaya hidup kami sebelum kami bertobat, yang cenderung hanya memikirkan diri. Sebagai gereja-Mu, kiranya Engkau juga yang mengingatkan kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, gereja boleh menjadi satu wadah untuk kami menerapkan kasih Kristus. Kami sadar Tuhan itu tidak mudah. Biarlah dengan kesatuan yang terjadi di dalam gereja boleh menjadi satu cermin, boleh menjadi satu gambaran bagaimana Kristus sudah menerima kami, kami pun juga boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang seringkali sangat menekankan akan perbedaan. Kami juga mau berdoa Tuhan berkati sekali lagi akan negara Turki yang saat ini sedang berbenah. Ada begitu banyak PR yang harus mereka lakukan di dalam mengevakuasi keluarga-keluarga ke tempat yang lebih aman dan juga di dalam menyelesaikan begitu banyak korban-korban yang tertimpa oleh puing-puing. Betapa banyak kesedihan Tuhan, negara ini sedang meratap. Kiranya ya Tuhan Engkau berbelas kasihan dan Engkau memakai pemerintah yang ada untuk mampu melakukan tugasnya dengan baik. Kami bersyukur untuk negara-negara lain yang juga terlibat di dalamnya. Biarlah ya Tuhan semua dilakukan sebagai satu bentuk bahwa kami adalah satu tubuh Kristus, bahwa kami adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kami serahkan Bapa kembali untuk pemilu 2024. Kiranya Tuhan menolong supaya masing-masing partai bukan hanya memikirkan keuntungannya, tetapi betul-betul memikirkan kepentingan rakyat. Kami bersyukur di dalam pemerintahan Bapak Jokowi banyak hal sudah dicapai. Kiranya ini juga boleh dilanjutkan oleh orang yang menggantikannya. Kami menyerahkan Bapak sekali lagi untuk IKN, Ibu Kota Negara yang sedang didirikan. Kami bersyukur Tuhan untuk tahap demi tahap yang terus dilakukan. Biarlah dengan pendirian IKN boleh juga membuat negara kami menjadi negara yang
merdeka, menjadi negara yang makin mengerti akan kemerdekaan, boleh membawa negara kami juga boleh dipandang oleh negara lain, bahwa kami adalah negara yang berkembang dan terus boleh memperhatikan sekali lagi ya Tuhan akan kesejahteraan rakyatnya. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Abel, berkati Tuhan supaya Engkau memberkati pekerjaannya, kuliahnya yang juga hampir diselesaikan, kesehatannya, Tuhan juga yang menolong untuk Freddy. Kami bersyukur Tuhan selama ini Tuhan sudah memberikan pekerjaan, kesehatan kepada Freddy. Ke depan Tuhan tahu apa yang dicita-citakan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati, berikan yang terbaik. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan Bapak Teguh Iman. Tuhan berkati juga Ibu Rosni, mama dari Ibu Eli, mertua dari Bapak Suryanto. Kami berdoa juga untuk I Aichen yang akan menjalani operasi katarak. Kami mau berdoa juga untuk Jason, keponakan dari Ibu Nancy. Kami mengingat juga Tuhan untuk Natali, istri dari keponakan Iis Wihwa. Kami berdoa buat mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan tahu seringkali ada banyak kendala, begitu banyak mengalami kelemahan, seringkali terbatas untuk bergerak. Tuhan kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan. Kami serahkan Bapak sekali lagi semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang pagi ini datang ke rumah Tuhan. Tuhan tahu persoalan kami, mungkin masalah keluarga, anak-anak, pasangan, ataupun juga masalah keharmonisan di dalam kami menjalani hidup pernikahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah pekerjaan, kesulitan di dalam kami mendapatkan nafkah. Tuhan tetap berkati kami. Biarlah ya Bapa kami bawa seluruh masalah kami, karena kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali. Kau sanggup Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Kau juga sanggup memberikan kepada kami ya Tuhan jalan keluar. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang pagi ini sudah beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh terus melihat campur tangan pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam persembahan. Saya akan membacakan nas persembahan yang terambil di Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan yang terambil di KPPK nomor 49. Ku bersyukur, ya tebusku. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh ya Tuhan kami bersyukur atas semua anugerah Tuhan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Walaupun sering kami Tuhan, kami mengeluh, sering kami pada saat kesusahan kami menyalahkan Engkau, kami menjauhi Engkau ya Tuhan, namun kami sekali lagi ya Tuhan bersyukur Engkau mau tetap datang, Engkau mau tetap dekat pada kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami kembali boleh hadir dan kami boleh dekat pada Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan kami boleh mempersembahkan uang yang ada pada kami, yang kami tahu semua adalah berasal pada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, agar ini bisa dipakai untuk memperluaskan kerajaan Tuhan di tempat ini. Hikmat dan bijaksana Engkau berikan ya Tuhan kepada pengurus yang boleh mengolahnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat, Bapak Ibu. Kami berterima kasih kepada Evangelis Michael Sulu dan Saudara Gideon Krisman dan seluruh anggota jemaat yang telah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita pada bulan ini adalah kasih yang melampaui perbedaan. Jadi tema ini diambil supaya jemaat boleh memahami panggilannya untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Ya, minggu depan adalah minggu Prapaskah, tanggal 26 Februari, Prapaskah yang pertama ya, yang akan ditandai dengan menyalakan satu lilin. Ini ada undangan dari kebaktian emeritasi dari Pendeta Lucia de Wijaya. Jadi ini akan dilaksanakan di hari Selasa depan ya, tanggal 21 Februari di GKI Samanhudi. Utusannya dari kita adalah Evangelis Meke dan Pendeta Melisa.
Di sini juga ada jawab pelawatan ya yang akan dilaksanakan di tanggal 22 hari Rabu. Pelawatnya adalah Ibu Mimi, Evangelist Maker, dan Pendeta Melisa. Pendeta Melisa akan cuti di tanggal 25 dan 26 Februari, hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi diinformasikan supaya jemaat mengetahuinya. Nah, ini ada iuran peserta PPK Tabita. Jadi ini ada himbauan pembayaran. Jadi bagi anggota jemaat yang mengikuti program kepesertaan PPK Tabita agar diingatkan kembali untuk melakukan pembayaran secara rutin setiap bulan. Ini ada informasi Youth Empowerment Community yang telah dibuka camp remaja dengan tema True Colors pada hari Selasa sampai Sabtu tanggal 27 Juni sampai 1 Juli di Gria Sejahtera, Ngamblak, Jawa Tengah. Batas umur peserta adalah umur 15 sampai 20 tahun. Pendaftaran dibuka tanggal 1 Februari sampai 31 Mei 2023. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak umur 15 sampai 20 tahun bisa mengikuti untuk Youth Empowerment Community ya dengan tema True Colors. Untuk info selanjutnya bisa dilihat di papan pengumuman. Ini ada warta persembahan minggu lalu tanggal 12 Februari ya, bisa dilihat di layar. Ya, perpuluhan begitu juga. Nah, penata layar untuk minggu depan tanggal 26 Februari untuk jam 7.30 adalah untuk pengkobannya Pendeta Hendra Buana, penterjemah Evangelis Lydia Chong, majelis pendamping Diaken Hokian Lan, liturgos Diaken Tejo Simon, singer Ibu Gyokyat dan Ibu Nancy Aredi, pemusik Ibu Jennifer, aser dan kolektan Ibu Uyein, multimedia dan sound system Ibu Dewi Yemina. Ya, minggu ini saudara kita yang berulang tahun ya saudara Abel Samuel tanggal 18 Februari dan Freddy tanggal 19 Februari. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya ada kesaksian. Dibuka ruang kesaksian dari Bapak Ibu, ada yang bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada saya mau sharing sedikit ya. Ya, saya awal tahun lalu sudah tidak bekerja kantor ya. Jadi saya banyakkan di rumah. Kerjanya banyakkan di rumah karena memang banyakkan main online ya, laptop, komputer. Nah, karena banyak di rumah saya semakin dekat dengan istri saya sebetulnya. Jadi karena kita sering ngobrol, jadi setahun lebih kita banyakkan ya boleh dibilang selalu bersama lah. Karena kalau dulu saya kerja ya pergi pagi pulang malam gitu ya, paling ketemunya malam aja. Nah, sejak saya nggak bekerja boleh dibilang ya seringkali selalu bersama. Bahkan kalau saya pergi kemana jemput anak atau kemana ya pasti istri saya ikut. Minggu lalu mamanya sakit, kena stroke. Jadi dia harus pulang ke Kalimantan. Nah, setelah dia pulang, saya bisa merasakan ada sedikit ada kekosongan dalam diri saya ya, kesepian lah. Dan ini saya juga, ya ini berusaha ini jadi pergumulan saya. Ini saya juga gumulkan sebetulnya waktu mama saya dipanggil Tuhan tahun lalu. Ada sebagian yang hilang seolah-olah ya. Dan kemudian saya berpikir ketika istri saya pergi ke Kalimantan membesuk dan merawat mamanya, saya juga merasa kosong, saya merasa kesepian. Kemudian saya berpikir, pada suatu saat kita akan sendiri, ya, entah
pasangan kita dipanggil dulu atau kita dipanggil dulu ya. Tapi pada akhirnya kita akan sendiri. Dan kalau seperti itu, ya kita akan kesepian. Contoh hidup adalah papa saya. Dan pada saat orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, kalau kita tidak lebih mengasihi Tuhan daripada orang kita kasih, kita mungkin akan menyalahkan Tuhan. Seperti saya tahun lalu ya. Dan saya bergumul sampai sekarang. Bagaimana kalau orang yang saya paling kasihi, tiba-tiba Tuhan ambil? Saya tidak tahu ya, kita kan tidak pernah tahu umur kita sampai kapan ya. Tapi yang jelas adalah, kita harus bisa hidup sendiri. Dan untuk hal itu, kita harus mengenal Tuhan. Kalau tidak, ketika orang kita kasih dipanggil, kita akan drop. Saya bisa membayangkan sih ya, ketika itu ya. Saya tidak bisa berani bahkan memikirkan itu tersebut. Tapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan secara kognitif atau pengetahuan saja ya, kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan mengasihi Tuhan. Karena seperti orang bilang, bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak mengenal, ya kan? Tapi memang saya percaya dan saya tahu itu sulit. Karena Tuhan itu abstrak, ya. Kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa merangkul, memeluk, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, ya satu-satunya adalah membaca surat dari Tuhan, Alkitab, dan berkomunikasi Tuhan melalui doa kita. Itu satu-satunya cara kalau menurut saya. Kalau kita tidak pernah melakukan hal itu, ya pengetahuan kita akan Tuhan hanya secara pengetahuan, secara kognitif aja, tidak ada pengenalan pribadi. Dan itu akan sulit bagi kita pada saat kita sudah sendiri. Mungkin saat ini kita punya keluarga yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita akan tidak ada masalah ya kan. Tapi pada saat kita sudah sendiri, bahkan kesehatan kita sudah menurun karena umur, ya itu mungkin akan berat bagi kita. Satu-satunya adalah ya kalau kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya ceritanya bukan berarti saya sudah hebat, saya sudah bisa mengenal Tuhan ya, tapi ini tetap saya gumulkan, saya masih gumulkan. Mungkin sampai saat ini saya masih belum bisa ya, tapi ini adalah pergumulan dan perjuangan saya. Karena pada akhirnya ya kita harus mengakui ya, harus mengakui bahwa suatu saat kita akan ditinggal, entah siapa yang kita kasihi atau kita pergi dulu, tapi ya syukur-syukur kita pergi dulu atau kita sama-sama pergi ya dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih tinggal dan tinggal sendiri, ya itu akan berat. Dan saya melihat fakta hidup dari Bapak saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini juga jadi pergumulan saya. Ini saya sharing karena saya pengen kita sama-sama bergumul untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Karena melalui pengenalan Tuhan secara pribadi, kita boleh punya teman hidup sepanjang umur kita. Karena teman kita yang kita kasihi, pasangan kita, mungkin tidak akan mendampingi kita seumur hidup ya. Kecuali kalau kita, ya itu akan sangat-sangat jarang sekali. Saya pernah membaca ada satu pasangan yang sama-sama dipanggil, meninggal pada saat yang bersamaan. Ya mungkin berapa detik lah hitungannya ya. Tapi itu kan boleh dibilang bisa dihitung dengan jari ya, begitu. Jadi mulai sekarang bersiaplah, kita harus bisa lebih mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena itu juga lah mungkin tujuan hidup kita untuk mengasihinya dan melayani Dia.
Sekian, terima kasih. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan KPPK 219. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, oh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi bersatu dalam kasih-Nya. Pengutusan dan berkat dibawakan Pendeta Melisa. Saudara-saudaraku, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita boleh melakukan saling mengasihi, terutama kepada yang berbeda pandangan, pendapat dengan kita. Terimalah berkat Tuhan. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib, agar kita yang tadinya terpisah oleh dosa boleh kembali diperdamaikan. Kiranya kasih Allah Bapa memenuhi hati kita, penghiburan dari Allah Roh Kudus menopang kita untuk boleh merasakan kasih Kristus sepanjang hidup kita, dan kita juga boleh melakukan perintah saling mengasihi. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.